Juah mankam kerina muria sini kelengi kami ibas Tuhan, khususnya muria GBK Perunggun Kebaron Lama. Jumpakah kita ibas peanta silakukan kita bas mingguenda secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta si pindo lebih gegeh man Tuhan gelah ya jarina kita arah kuasa kesah nasibadia ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan di bas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan ibas keleng ate ras lias atendu singgo nemani kegeluhan kami ras jabu kami sehka pak sana ate kami ngorati karena kebenaran firmandu arah PA silakukan kami bas bernienda kesahdu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari rasi pepankan kataan duku bas pusuh kami dengan pengasup kami gunandalan kencabas geluh kami si tep-tep wari kam singurapi sing ngajari rasi nampati kemahandu gelah ngasup kemahandu nahkan kebenaran firmandu bagi sentudu ras sura-surandu ngerana dage kam Tuhan man krina kami simot bagini bas PA enda nggo sikap kami ndengkahkan firman Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya haleluya amin. Moria sini kelengi kami kata dibata si jadi nas peanta bas bernienda ibuat ibas padan simbaru kisah para rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah para rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu. Dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan, yang sudah kita dengarkan, Nina ngergaken Mamre selaku imam ibas jabu, ya. Jadi menghargai, menghormati Mamre sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Moria yang kami kasihi, kalau kita perhatikan peran laki-laki di tengah-tengah keluarga setidaknya ada 4. Ya,
setidaknya ada 4, mungkin bisa ditambah, tapi kami menyampaikannya 4 hal peran dan tanggung jawab mamre laki-laki di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, mamre sebagai kepala keluarga. Nah, ini sudah ketetapan Tuhan bahwa mamre itu ditetapkan Tuhan sebagai kepala di tengah-tengah keluarga. Sebagai kepala ia tentu memimpin. Sebagai kepala ia tentu memberi teladan. Sebagai kepala ia bertanggung jawab atas kebutuhan seluruh keluarga. Oleh karenanya seorang mamre ialah seorang yang gigih bekerja, karena tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu terutama ialah di kepala keluarga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai suami. Sebagai suami dalam kaitan dengan istri, ya, di mana firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, karena istrimu adalah tubuhmu sendiri. Dan juga ketika dikatakan suami dan istri, ini juga mengingatkan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan biologis daripada istri. Jadi sebagai suami. Kemudian yang ketiga, sebagai ayah atau bapak. Kalau sebagai ayah atau bapak itu dalam kaitan dengan anak-anak. Jadi mamre sebagai bapak, sebagai ayah yang harus melindungi anak-anaknya, yang harus mengasihi anak-anaknya, yang harus mendisiplin anak-anaknya, yang harus mendidik anak-anaknya. Jadi itu juga peran seorang mamre sebagai bapak atau sebagai ayah. Kemudian yang keempat, sebagai imam. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada minggu ini. Sebagai imam tentu dalam kaitan bagaimana ia membawa keluarganya hidup takut akan Tuhan, hidup beribadah di hadapan Tuhan. Ini setidaknya 4 peran dan tanggung jawab mamre di tengah-tengah keluarga. Dan sebagai tema kita tadi kami katakan bagian yang keempat. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Cornelius. Di mana tadi dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan kita tahu Kaisarea pada waktu itu adalah daerah jajahan Romawi. Dan di Kaisarea itu ada ditempatkan pasukan-pasukan Italia. Nah, Cornelius ini seorang perwira yang membawahi 100 orang prajurit. Dikatakan ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pertama, dia dikatakan saleh, artinya gaya hidupnya, cara hidupnya bukan seperti perwira kebanyakan. Karena pada waktu itu seorang perwira itu bisa saja seorang yang keras, ya, seorang yang ditakuti. Dan memang seperti itu kenyataannya. Tapi Cornelius saleh, artinya dia hidup sederhana, dia hidup baik. Dan boleh kita katakan dia lemah lembut. Dan seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan. Tentu karena Cornelius sebagai kepala keluarga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, ia membawa seluruh isi keluarganya hidup takut akan Tuhan. Dan di sini dikatakan dia hidup takut akan Allah. Artinya ia memeluk agama Yahudi. Walaupun dia non-Yahudi, ya, dan orang-orang semacam Cornelius ini biasa disebut kaum proselit. Kaum proselit itu adalah orang non-Yahudi tapi memeluk agama Yahudi, percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dan biasanya kaum proselit ini juga disunat seperti orang Yahudi. Jadi dia saleh, seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan.
Kemudian dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ya, jadi jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Kemudian jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Luar biasa. Ia seorang kepala keluarga, seorang perwira, tapi ia taat terhadap agamanya, taat terhadap keyakinannya. Makanya dia punya jam doa. Ya, setidaknya orang Yahudi pada waktu itu memiliki jam doa itu setidaknya 3 kali. Secara umum dulu 5, tapi setidaknya 3 kali, jam 9, jam 12, dan jam 3 petang. Dan ini kebetulan Kornelius berdoa di jam 3 petang. Dan di sanalah malaikat bertemu dengan dia. Di sanalah malaikat menemui Kornelius. Dan kemudian dikatakan doamu telah didengar oleh Allah. Berarti doa-doa yang dipanjatkan oleh Kornelius adalah doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari hati. Dan dia berdoa kepada Allah. Tentu kita tidak tahu apa saja yang dia doakan, tapi malaikat Tuhan mengatakan doa-doamu telah didengar oleh Allah. Kemudian sedekahmu juga telah diingat oleh Allah. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, mengapa sedekah itu bisa diingat oleh Allah? Mengapa perbuatan baiknya terhadap orang Yahudi itu bisa diingat oleh Allah? Berarti Kornelius memberi sedekah itu dengan tulus. Memberi sedekah itu dengan hati yang bersih, tanpa mengharapkan sesuatu. Jadi memang lahir dari hatinya untuk memberi, membantu orang-orang Yahudi. Oleh karenanya ketika persembahan itu diberi dengan tulus, ketika dia membantu orang Yahudi itu dengan tulus, maka perbuatannya itu diingat oleh Allah. Jadi luar biasa, Kornelius seorang perwira yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupan doanya dengan disiplin. Dan juga dia adalah orang yang berbuat baik, peduli terhadap orang-orang Yahudi. Dan karena itulah malaikat itu berkata, doamu dan sedekahmu diingat oleh Allah. Muria yang kami kasihi, apakah doa-doa Kornelius dan sedekahnya itu sudah menyelamatkan dia? Dari peristiwa ini jelas bahwa doa dan perbuatan baik Kornelius belum menyelamatkan dia. Tapi doa dan perbuatan Kornelius itu menjadi jembatan. Allah mengingat dia. Allah mau memberikan anugerah keselamatan kepada Kornelius karena Kornelius berbuat baik. Karena Kornelius rajin, disiplin di dalam kehidupan doanya. Karena itulah malaikat berkata kepadanya, "Suruhlah hambamu pergi ke Yope untuk menjumpai yang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Dan panggillah dia ke rumahmu." Ini berarti bahwa doa dan perbuatan baik Kornelius tidak menyelamatkan, tapi Kristuslah yang menyelamatkan. Makanya malaikat itu menyuruh dia memanggil Petrus ke Yope, supaya ketika nanti Petrus datang, Petrus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang disediakan oleh Allah hanya di dalam Yesus. Dan kita tahu bahwa kemudian dia suruh prajuritnya, dia suruh hambanya menjemput Simon Petrus ke Yope dan membawa Simon Petrus ke rumahnya. Dia beserta dengan keluarganya dan orang-orang kenalannya, orang-orang yang dekat dengan dia, mendengarkan khotbah daripada Petrus. Dan ketika dia mendengar khotbah Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya, maka semua orang yang ada di rumah Kornelius dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Dan setelah dibaptis dengan Roh Kudus, kemudian Kornelius beserta dengan keluarganya dan orang-orang yang ada di rumahnya itu menerima baptisan keselamatan di dalam Yesus untuk semua keluarga Kornelius. Inilah yang kita lihat dari nas PA kita pada minggu ini. Muria yang kami kasihi, hal apakah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini dikaitkan dengan tema kita pada hari ini,
ngergakan Mamre selaku imam ibas jabu. Jenda memang nggo icidahkan man banta sekala Cornelius sekali pe ia perwira membawahi 100 prajurit, tentu tugas dan tanggung jawabnya banyak. Tapi lah ia lupa, maka peranna sebagai imam tuhu kal ilako kena ibas tengah-tengah jabuna. Tridah ibas ia ngeluh ibas kesalehan. Tridah maka ia membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan doa-doanya. Jana arkiteken ia skala imam si tutus si malang man Tuhan, maka kerina isi jabuna semua seisi keluarganya hidup takut akan Tuhan. Itu karena ada seorang imam yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga Cornelius. Baginina nas pejejenta minggu singgo lewat, situna jelas sekali ikatakan. Kalau seorang laki-laki hidup takut akan Tuhan, kalau seorang suami hidup takut akan Tuhan, kalau seorang suami hidup menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan memberi berkat, istrinya pun akan menjadi seperti pohon anggur. Anak-anaknya pun akan menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Jadi intinya, kalau ada di tengah-tengah keluarga seorang Mamre menjadi imam yang bertanggung jawab, maka istri dan anak-anaknya akan menjadi istri dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi inilah yang kita lihat. Jadi Mamre dipanggil menjadi Mamre yang mengingat bahwa salah satu peran terpenting ialah menjadi imam. Jadi sebagai imam, Mamre laban cilang mabai negara, mabai anak-anak guna ersembah man Tuhan. Lahanya ku gereja, tapi ugabas tengah-tengah jabu. Sekala Mamre si jadi imam, membangun mesbah di tengah-tengah keluarga. Jadi enda kuakap adilit Mamre sebagai, kalau ada seorang Mamre yang sungguh-sungguh menjalankan peran tanggung jawabnya sebagai imam, aku yakin aku bagi temandai laban cilang Moria ngergai Mamre selaku imam. Si menjadi persoalan, bagaimana kalau Mamre belum atau tidak menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga? Gua ka Bandung ngergai sa. Langa ia jadi imam si mohuli. Belum menjadi imam yang baik, tidak menjadi imam yang baik. Bagaimana Moria merespon Mamre-Mamre yang demikian? Tentu ada dua sikap Moria biasanya terhadap Mamre yang belum atau tidak menjadi imam yang baik. Si pertama sikap membalas, ya artinya adia pelabo jadi imam yang baik, maka Moria pe langit patuh, langit menghargai, langit menghormati, uga atena banna bagi kabanna. Ada yang begitu, ya artinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ada juga begitu, makanya sering dalam diskusi-diskusi, bagaimana aku tunduk, bagaimana aku taat. Dia sendiri pun tidak bertanggung jawab, dia sendiri pun tidak menjadi imam yang baik, tidak menjadi keluarga yang baik. Ini sering kita dengar di dalam diskusi-diskusi kita. Tapi yang jelas, kalau seorang Mamre belum menjadi imam yang baik atau tidak menjadi imam yang baik, kemudian dibalas oleh Moria dengan hal yang sama, maka keluarga yang demikian kita pastikan akan berantakan. Jadi bagaimana sebenarnya Moria menghargai Mamre selaku imam, belum ataupun tidak menjadi imam yang baik? Nah, mengenai hal ini saya teringat dengan 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, di mana dia katakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman. Jadi jelas ya, supaya ketika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, berarti belum menjadi imam yang baik atau tidak menjadi imam yang baik. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi inilah cara Moria untuk
menjadikan Mamre yang belum atau tidak menjadi imam itu menjadi imam yang baik. Bagaimana caranya? Dengan menundukkan diri kepada Mamre yang demikian, dengan menunjukkan sikap yang baik kepada Mamre yang demikian, bukan dengan perkataan. Jadi jelas, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan baik, dengan kelakuan, dengan kemurnian. Maka Mamre-Mamre yang demikian akan bertobat dan kemudian menjadi imam yang baik. Jadi kuakap endam si perlu nakal, sebab ade ngergai imam si mahulila mesra, ngergai imam yang bertanggung jawab tidak susah. Tapi bagaimana menghargai imam yang belum atau tidak menjadi imam yang baik? Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tundukkanlah diri induman bana. Balas dengan perbuatan baik. Tunjukkan kemurnian dan kesalehanmu. Maka itu yang akan menobatkan Mamre, itu yang akan merubah hidup Mamre menjadi imam yang baik. Dan tentu kalau seorang Mamre kemudian bertobat menjadi imam yang baik, maka yang berbahagia ialah tentu Kamuria ras anak-anak tengah-tengah Jabu. Jadi ulah pernah putus asa. Kalaupun kita mendengar firman ini, ngergai Mamre selaku imam, sekali nari, bukan hanya Mamre yang telah menunjukkan imam yang baik yang harus dihargai oleh Muria, tidak, tapi termasuk Mamre-Mamre yang belum menjadi imam yang baik juga harus dihargai oleh Muria. Bagaimana caranya? Caranya jelas seperti dikatakan 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Menangkan mereka bukan dengan perkataan, tapi dengan kelakuan, dengan kemurnian dan kesalehan. Endam si banci sahkan kami bas te anta minggu enda, Tuhan si masu-masu Muria kerina gelalu bege Muria jadi Muria yang mampu menghargai Mamre selaku imam ibas tengah-tengah Jabu. Endam si baca sahkan kami Tuhan si masu-masu. Kita tutup dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, khususnya Muria, supaya menghormati, menghargai Mamre selaku imam di tengah-tengah keluarga. Tentu tidak sulit bagi Muria menghargai Mamre yang telah menjadi imam yang baik. Tapi firman-Mu menegaskan, bukan hanya kepada Mamre yang telah menjadi imam yang baik, yang harus dihormati dan dihargai oleh Muria, melainkan Mamre yang belum menjadi imam yang baik pun harus dihormati dan dihargai oleh Muria. Dengan cara menunjukkan kemurnian, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan dengan perkataan. Dan firman-Mu berkata, maka Mamre-Mamre yang demikian akan bertobat oleh karena kelakuan istri yang baik dan murni di hadapan suami. Terima kasih Tuhan, berikan semangat, kekuatan kepada Muria untuk melakukan firman-Mu sehingga mereka akan mengalami berkat-berkat dari melakukan firman Tuhan. Berkati semua Mamre juga supaya Mamre sungguh-sungguh sadar bahwa salah satu tugas penting mereka di tengah-tengah keluarga ialah sebagai imam, membawa seluruh keluarga berdoa, beribadah, melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa dalam surga, berkati keluarga lepas keluarga, baik kesehatan maupun segala usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami butuhkan di masa-masa pandemi COVID ini disediakan dengan limpahnya oleh Tuhan. Anak-anak kami di dalam pendidikannya Tuhan memberkati, baik secara virtual yang dilaksanakan pada hari-hari ini, biarlah anak-anak kami boleh tetap semangat mengikuti pendidikannya secara daring. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus buat anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, dalam pemulihan ataupun berobat jalan. Kami berdoa buat diaken Nandirip Kabangun yang menunggu jadwal untuk melaksanakan laser batu di ginjalnya. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang tepat sehingga tindakan laser dilaksanakan dan dapat mengangkatkan batu yang ada di ginjalnya. Demikian juga kami berdoa buat Diaken Bapak Brena Tarigan, berkati di dalam pemulihannya.
Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, demikian juga Bapak Antas Tepu, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Bapak Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Tepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, demikian juga Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Nande Sri Bangun, Biring Grace, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Katoi Torong, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami terus dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Sepanjang minggu ini, kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagendam pe anta bas minggu enda. Salam, mejuah-juah, Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.